Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyyil Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi tasliman. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'rifataka. Hadapan kulli wa usulihi wa silsilatihi kullu syai'in lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Persatuan lagi Bapak Adam menghormati ikhwan dan akhwat wabil khusus sahibul bait pemangku lagi Bapak Haji Miskun beserta Ibu Hajah Yani dan keluarga sisanya. Kita doakan semoga Bapak Haji Miskun keluarga senantiasa diberi kemudahan dalam setiap urusannya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi segalanya semuanya. Allahumma bersabar. Wa bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu sudah ngantuk Bu ya? Tandanya manakib ini tadi disampaikan adalah hak benar, karena ibu saya sudah ngantuk. Berarti manakib ini kata Ustaz Sigit tadi adalah benar, hak, karena sesuatu yang benar itu biasanya bertentangan dengan nafsu. Masya Allah, luar biasa Ustaz Sigit. Kita niat melaksanakan khidmat, makanya disebut khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah. Kita semata-mata khidmat ya, ketika Ustaz Sigit ditodong, yang menodong bukan saya, guru Abrahaus lewat lisan saya, makanya niat khidmat. Jadi jangan kapok Ustaz. Dibilang ini yang terakhir kan? Jangan. Terakhir di sini. Karena niat khidmat. Dengan yang lain juga begitu. Makanya khidmat ilmiah dan khidmat amal. Lalu yang nggak dapat tugas, ya khidmat juga. Dengan hadir dalam manakib ini adalah mengamalkan, dan melestarikan amaliyah mursyid. Amaliyah mursyid, semua amaliyah kita ini bukan milik kita. Zikir, sholat sunnah, apalagi khotamah, termasuk manakibah, ini bukan milik kita. Ini adalah amaliyah mursyid. Karena yang menyampaikan kita kepada Allah itu bukan amal kita, bukan amal kita itu jauh sekali dari kesempurnaan. Sholat saja masih banyak ya, nggak khususnya kan. Zikir khafi paling berapa ini bisa dihitung ya, ya gitu. Tetapi kata Abang, sholat kita sudah diterima. Kenapa? Kalau kita sholatnya ikut rojulun yang ada di dalam surah Yasin itu kan, wajah amin aqsal madinati rojulun yas'a. Jadi rojulun ini laki-laki ini bukan laki-laki kesukaan wanita, bukan, tapi laki-laki yang memiliki karakter yas'a, bersegera di dalam menjalankan perintah Allah. Siapa? Guru kita, Paus. Itu rojulun. Dan tidak akan ada rijalun kalau nggak ada rojulun. Rojulun inilah yang menciptakan rijal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an.
Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan segala aktivitasnya dari ingat Allah, dari zikir kepada Allah. Siapa mereka itu? Ini orang yang sudah ditalkin, karena sudah dikasih alatnya. Ini kan lagi di sawah zikir, lagi masak zikir, lagi main catur pun dihitung di zikir. Itu keistimewaan orang yang ditalkin. Dulu zaman Abah Ano, masya Allah, ada ikhwan meninggal, lagi main catur meninggal, dilaporkan sama Abah Ano, Abah, ini ada ikhwan main catur meninggal. Apa jawaban? Jangan dikira meninggal lagi main catur, itu lagi zikir. Ini inilah kelebihan orang yang sudah dital, khusus hanya untuk orang yang sudah dital. Makanya yang menjadikan rijal, tidak akan ada rijal, tidak akan ada rijalun kalau nggak ada rojulun. Yang menjadikan rijal itu rojulun. Siapa rojulun? Makanya Abah pernah mengatakan, Abah itu ibadahnya bukan untuk Allah, bukan. Kenapa sholat kita diterima? Bukan hanya sholat, semua ibadah kita sudah diterima. Karena kalau sholatnya diterima, yang lain pun diterima. Karena kan tolak ukurnya sholat. Faidah soluhat sairu amali. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Kalau sholatnya diterima, yang lain juga diterima. Kenapa? Ibadah kita, sholat kita sudah diterima. Karena kita sholatnya ikut kepada rojulun, laki-laki yang sholatnya bukan untuk Allah. Guru kita Abah, sholatnya ibadahnya bukan untuk Allah, tapi oleh Allah. Tuh, Abah, guru kita mengatakan, Abah ibadahnya bukan untuk Allah, tapi oleh Allah. Abah kuat zikirnya, Abah kuat sholatnya, Abah kuat riyadhahnya. Itu bukan karena dirinya, tetapi dibisakan, dimampukan, dikuatkan oleh Allah. Maka kita bersyukur bisa diterima sholat kita, ibadah kita, asal kita ini tadi kembali lagi ke tema bulan ini, yaitu Robitoh tadi. Karena Robiul Awal, huruf pertamanya Ro dijelaskan oleh Abah dalam kitab Fadhailus Zuhur, dimaknai sebagai Robitoh. Inilah pentingnya Robitoh, Bapak Ibu. Pentingnya Robitoh. Robitoh itu apa? Menyatukan frekuensi, ibaratnya begitu, supaya frekuensi kita ini sama dengan guru. Robitoh yang paling simpel ya tadi, ingat guru. Tadi sudah dijelaskan sedikit tadi ya, kisahnya Nabi Yusuf. Betul tadi, Nabi Yusuf kalau bukan Robitoh itu beliau bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, digoda oleh Zulekha. Sebenarnya Nabi Yusuf pun ingin itu. Nabi Zulekha ingin, Nabi Yusuf ingin tuh. Laki-laki yang mana, Pak? Digoda wanita cantik, bangsawan, istri raja lagi, Pak. Zulekha itu istri raja loh, cantiknya luar biasa. Nabi Yusuf digoda, mau diajak selingkuh ya, Masya Allah, luar biasa, mau diajak berhubungan. Makanya dalam Al-Quran apa? Hamad bihi wa hamma biha, kan gitu. Zulekha menginginkan, Nabi Yusuf pun juga menginginkan. Walau arro'a burhan mirabbi, seandainya aku tidak melihat burhan tadi. Memang ada mufasir menjelaskan yang dimaksudkan di sini adalah wajah daripada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Tentu tadi sudah dijelaskan, ayah di sini bukan sekedar ayah biologis, tetapi juga ayah rohani. Ayah rohani, orang tua rohani kita siapa? Abah. Ini dalil daripada Robitoh. Ini dalil Robitoh. Penting, Pak. Makanya mau apa saja Robitoh kepada Abah. Mau sholat, mau zikir, mau apa saja. Sampai-sampai
Abah mengatakan sholat itu Pak, ikhwan akhwat usahakan, karena sholat kita ini sholat yang robito dengan guru, karena sholat kita sudah diterima, karena sholat di belakang guru. Apapun itu harus dicontoh itu, termasuk sampai bacaan sholatnya. Makanya kan kita sholat sholat maghrib misalkan, suratnya yang dibacanya itu aja. Karena sholat kita ini bukan untuk mencari pahala, bukan. Tetapi sholat kita untuk usul kepada Allah, bukan untuk mencari pahala. Kalau mencari pahala kan secara logika, kalau sholat isya baca alam taro rakaat pertama, rakaat kedua diinafi. Lebih baik baca al-baqarah yang panjang kan, itu pahalanya lebih banyak. Tapi sholat kita baca al-baqarah dengan baca alam taro itu lebih disukai oleh Allah kalau bacanya alam taro. Kenapa? Karena alam taronya lewat wasilah. Robito itu sama dengan wasilah. Tadi malam sudah saya jelaskan sedikit kan. Robito itu artinya perantara, sama dengan wasilah. Hanya Robito ini lebih tinggi. Sementara baca al-baqarah itu tidak pakai robito, tidak pakai wasilah. Makanya di dalam torikot ini kita senantiasa diajar untuk robito, selalu menyamakan frekuensi dengan guru. Ada lagi dalil yang lain tentang robito. Kisah Sayyidina Hanzalah, salah satu sahabat Nabi. Suatu hari Hanzalah ini berpikir, kenapa saya ini ya, kalau di hadapan Rasulullah seolah-olah iman saya ini sempurna sekali, seolah saya ini sudah jadi ahli surga, sudah nggak teringat maksiat, nggak yang terdunia tuh nggak ingat, kan? Tapi begitu pulang kumpul dengan anak istri, kok beda ya rasanya itu, kok beda rasanya. Akhirnya apa? Hanzalah bilang, nafaqol Hanzalah. Ini Hanzalah sudah jadi munafik. Kalau sahabat Nabi Pak, imannya begitu luar biasa, sehingga kalau ada sedikit saja kekurangan dari agamanya itu sudah gelisah luar biasa. Makanya nafaqol Hanzalah sudah jadi munafik ini. Sambil jalan saking takutnya dia bilang nafaqol Hanzalah. Terdengar oleh Sayyidina Umar, Hanzalah, apa yang terjadi? Kenapa kamu bilang kamu sudah jadi orang munafik? Ceritakan sama Hanzalah. Saya itu kok beda rasanya kalau di hadapan Nabi dengan ketika saya jauh dengan Nabi. Makanya ini kan ciri orang munafik ini. Kalau begitu mas, saya juga sama. Saya juga sama, begitu rasanya. Ya sudah, kita lapor ke Nabi. Datang kepada Nabi, ketemu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga tanya, bagaimana? Diceritakan begini. Oh, saya juga begitu. Sudah, kita lapor. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi, Rasulullah, kami sudah jadi orang munafik. Kenapa? Apa yang terjadi? Ceritakan. Keadaan kami di hadapan engkau berbeda ya Rasulullah ketika kami jauh. Apa jawaban Rasulullah? Rasul tersenyum. Rasul menjawab, hei sahabat-sahabatku, seandainya kalian bisa menjaga kondisi kalian seperti ketika berada di hadapan saya, maka para malaikat akan memberi selamat kepada kalian di jalan-jalan, di tempat tidur kalian. Walakin saat dan kata Nabi, akan tetapi hal itu terkadang pergi, terkadang datang. Maka sejak saat itu Sayyidina Abu Bakar berhasil sukses. Sayyidina Abu Bakar berhasil sukses menghadirkan Rasul dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Itulah yang namanya Robi. Itu dalil daripada Robi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita kembali lagi ya, tentang tema kita tentang Robi. Kita selalu menghadirkan sosok guru kita dalam pikiran dan hati kita. Kenapa? Karena guru kita ini wasilah kita kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Ini perintah Allah.
Karena ada orang yang anti wasilah ya. Allah itu maha dekat loh, lebih dekat dengan kita dari urat leher gitu ya. Kenapa nggak perlu perantara? Itu bahaya tuh paham seperti itu. Mau perintah Allah itu berarti dia menyamakan Allah itu dengan dekatnya kita ini apa jasmani dengan jasmani, benda dengan benda gitu ya. Nah, ini perintah waqtahu ilaihil wasilah. Carilah wasilah perantara untuk menuju Allah. Perantara kita guru mursyid kita. Ya, sebenarnya hakikat wasilah itu adalah Rasulullah kan. Tetapi Rasul kejauhan tadi ya. Kejauhan. Syaikhul Qadir juga kejauhan. Bertemu saja enggak, natap wajahnya saja enggak. Makanya wasilah kita adalah guru kita, mursyid kita Abah Aus. Abah Aus inilah yang akan mengantarkan kita kepada Abah Ano mengantarkan kita kepada sesepuh sampai Syaikhul Qadir, sampai kepada hadrohnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Kanjeng Nabi inilah Rasulullah yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Inilah yang disebut sebagai tali Allah. Apa? Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kalian kepada tali Allah. Tali Allah itu rantai silsilah. Abah Aus, Abah Ano, Abah Sepuh, terus sampai Syaikhul Qadir, sampai ke Rasulullah, sampai kepada Allah. Kalau kita berpegang dengan guru kita, maka kita akan selamat dunia akhirat dan kita akan diusulkan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan Rabiul Awal. Orang mengenalnya sebagai bulan apa, Bu? Bulan Maulid. Kalau kita ikhwan dan akhwat memperingati Maulid, merayakan Maulid itu bukan setahun sekali. Setiap manakib ini juga dalam rangka tadi ya 9 kemenangan, di antaranya Maulid dan Maulud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abah mengatakan ketika kita zikir itu adalah zikir dalam rangka memperingati Maulid. La ilaha illallah, la ilaha itu juga Maulid itu. La ilaha illallah jumlah hurufnya 12. Hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok kita ini manakiban, di antaranya merayakan 9 kemenangan, salah satunya Maulid dan Maulud Kanjeng Nabi Muhammad. Karena di dalam diri kita Bapak Ibu sudah melahirkan atau sudah lahir yang namanya unsur kemuhammadan. Di dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Raga itu namanya keadaman, nyawa itu kemuhammadan, rasa itu keallahan. Makanya kita dikasih zikir 3. Zikir raga, keadaman, la ilaha illallah. Maka orang yang sudah ditalkin itu 3 unsur ini sudah hidup. Bedanya hidup dengan mati apa? Zikir. Masalul ladzi la yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir seperti orang yang hidup dan orang yang kita sudah lahir kembali rohani kita. Dikasih talqin itu lahir kedua kali, hidup kedua kali. Makanya kata Abah, khusus hanya untuk orang yang sudah ditalqin tidak akan mati lagi kecuali mati yang pertama. Mati yang pertama 4 bulan dia perut ibunya. Kemudian hidup pertama 5 bulan sampai lahir. Mati kedua tidur. An-naumu akhul itu mati kedua. Lalu ketika ditalqin itu sudah dihidupkan dan tidak akan mati lagi. Makanya Bapak Ibu, khusus hanya untuk orang yang sudah ditalqin saja, begitu masa kontraknya di dunia habis, dia tidak masuk alam barzah, tidak. Tetapi kemana? Dia berada di fi maq'adin sidqin inda malikin berada di sisi Allah Subhanahu. Kenapa Bapak Ibu kita ini tidak masuk alam barzah? Di
Di dalam konsep toreko, konsep tasawuf, orang yang sudah membersihkan dirinya di dunia tidak akan masuk alam barzah. Kita ini sudah ditalkin, makanya kita sudah meraih Idul Fitri. Idul Fitri kita itu bukan satu Syawal. Kalau satu Syawal itu Idul Fitri kembali makan pagi. Yang tadinya nggak makan pagi kembali makan, itu Fitri yang satu Syawal. Karena setelah puasa 1 bulan, Idul Fitri kita ini kembali kepada fitrah kesucian. Kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Kita lahir dalam keadaan fitrah, kita pulang pun nanti kepada Allah harus dalam keadaan suci. Sekarang mau milih mana, Bu? Mau milih bersucinya ketika di dunia atau nanti? Bersuci di dunia bagaimana? Alatnya zikir. Kita zikir itu lagi bersuci, bersih-bersih. Kemudian kita khotaman, itu juga lagi bersih-bersih. Manakiban, ini kita lagi bersih-bersih. Makanya khusus hanya untuk orang yang sudah talqin tidak akan masuk alam barzah. Karena sudah bersucinya di sini. Tapi kalau tidak bersuci di sini, begitu meninggal dunia harus disucikan dulu di alam barzah. Ya, disucikan dengan bagaimana? Ya. Makanya kata Abang, khusus hanya untuk orang yang sudah ditakdir saja, tidak akan masuk alam barzah. Begitu meninggal dunia langsung fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir, dia langsung terbang menuju sang kekasih. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Siapa, Bu, jiwa yang tenang? Ahli dzikir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya zikir kepada Allah maka jiwa bisa menjadi tenang. Maka ahli zikir akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Pulanglah kamu kepada Allah, tidak mampir ke alam barzah. Alhamdulillahilladzi faddala. Maka orang yang sudah talqin merayakan maulid, di antaranya manakiban ini adalah merayakan maulid dan maulud karena sudah lahir kemuhammadan dalam diri kita. Tadi unsur yang kedua, nyawa itu adalah kemuhammadan. Zikirnya 4 huruf, alif, lam, ha. Ini zikir kemuhammadan ini Bapak Ibu. Ketika kita berzikir 4 huruf dalam khafiyah, ini kan alif, lam, ha, sekaligus secara otomatis kita juga sedang mengingat 4 huruf mim, ha, mim, dal. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Abang menyampaikan, ketika kita menyebut alif, lam, ha, Allah, sekaligus juga kita sedang mengingat dan menyebut mim, ha, mim, dan Muhammad, karena ini zikir nyawa ke Muhammadan. Mana dalilnya? Wa rafa'na laka dzikra. Allah katakan, wa rafa'na, kami telah tinggikan, laka untukmu kanjeng Nabi, dzikra, sebutan ingatan zikir untukmu. Hanya orang yang sudah ditalqin saja yang bisa menyebut 1 nama tapi sekaligus menyebut 2. Coba Bapak Ibu kalau datang ke masjid atau di rumah mungkin ada itu tulisan Allah dan Muhammad. Itu kan terpisah ya. Sebelah kanan Allah, sebelah kiri. Tapi khusus hanya untuk orang yang sudah ditalqin saja, Allah dan Muhammadnya sudah disatukan. Ketika kita menyebut Allah alif lam ha, itu juga sekaligus kita sedang mengingat mim, ha, mim, dan wa rafa'na laka dzikra. Makanya ayatnya wa rafa'na. Kenapa enggak wa rafa'tu? Kan begitu kan? Wa rafa'tu. Allah itu kan esa. Kalau wa rafa'na kami kan, kami tinggikan.
Kalau warofa'tu kan aku tinggikan. Kenapa? Karena Allah dan para wakil-wakilnya, para khalifah-khalifahnya, wakil Allah yang ada di bumi, Rasulullah sampai Syekh Abdul Qadir, sampai Abah Abah Sepuh, sampai guru kita Abah makanya warofa'na laka dzikrok. Nah, makanya kita Bapak Ibu ketika manakiban merayakan salah satunya Maulid dan Maulud Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Bapak Ibu, semoga Allah istiqomahkan kita semua, Allah berkahi semuanya semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina. Untuk manakiban malam tidak boleh lebih dari jam 10. Ini masih jam setengah 10 lewat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.